Halo, assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa jumpa lagi. Dan di sini aku akan sharing mengenai susu formula yang anak aku pakai. Nah, jadi di sini aku itu punya anak ya, namanya Asa. Dia itu umurnya udah 1 tahun setengah. Eh, jadi dia itu memang dari bayi itu pakai susu formula sebagai sebagai pendamping ASI ya, karena memang ASI aku itu nggak mencukupi kebutuhannya, karena waktu itu aku nggak DBF ya, atau menyusui langsung. Aku itu harus pompa ya, dan kalau di pompa itu ASINya memang nggak terlalu melimpah, jadi aku harus ngasih tambahan dengan susu formula. Nah, jadi dari bayi memang Ashar itu pakai susu formula ya dengan merek SGM ya. Ada beberapa faktor ya yang jadi penentu aku itu milih SGM ya. Oke, jadi di sini aku bakal sebutin alasan-alasan aku kenapa kok pilih susu SGM. Oke, jadi susu SGM itu kadang sering ya dipandang sama sebelah mata sama orang-orang gitu. Entah ya karena apa gitu, apa karena harganya yang murah atau karena orang-orang itu sering bilang kandungan gulanya yang tinggi ya, apa memang kualitasnya yang nggak terlalu bagus, karena memang harga itu membawa kualitas gitu. Tadi di sini aku punya alasan tersendiri ya, kenapa sih aku menggunakan susu SGM untuk Ashar anak aku. Oke, jadi yang pertama, alasan yang pertama yaitu memang pertama kali Ashar ketika bayi baru lahir ya, itu tuh bidannya itu udah ngasih susu SGM ke Ashar gitu ya, sambil nunggu ASI aku keluar ya. Jadi bidannya itu memang ngasih susu SGM ke Ashar. Nah, jadi waktu itu sambil ngasih ASI ya, Ashar itu benar-benar kesusahan DBF, atau dia susah ketika dia itu menyusu, dia itu merasa kesusahan ya. Terus juga ketika setelah menyusu dia itu selalu nangis gitu ya, apa karena nggak kenyang atau apa gitu. Aku susuin lagi, dia tidur bangun lagi nangis lagi gitu ya. Mungkin salah satunya ya karena dia itu nggak kenyang menyusu langsung di asi aku gitu. Nah, akhirnya dia aku kasih juga susu formula itu. Nah, ketika aku sudah masuk kerja ya, dia itu kan agak jarang menyusu langsung ya, pakai dot dia nyusunya, sehingga ditambah Azhar itu harus bingung puting karena keseringan ngedot ya. Jadi aku itu harus pompa pompa ASI. Nah, kalau di pompa itu kan nggak terlalu deres ya, sehingga Azhar itu memang nggak tercukupi dengan kalau cuma dengan ASI doang ya, sehingga aku tambahin susu formula. Nah, terus alasan yang kedua yaitu karena memang Ashar itu udah cocok pakai susu SGM ya. Gimana nggak cocok ya, karena memang dari bayi dia itu sudah taunya ya susu SGM itu, dan aku nggak berani buat gonta-ganti susu ya, karena aku itu paling pusing kalau misalkan anak aku itu uh, udah nggak cocok susunya ya, terus juga dia mencret diare. Kalau misalkan nggak cocok susu itu kan anak itu bakal mencret diare gitu ya, terus ganti lagi, bingung lagi pakai susu apa ya. Jadi kadang ada cerita dari orang-orang, dia itu sampai bolak-balik nyeri berbagai merek susu yang cocok ya, sampai anaknya itu mengalami diare yang nggak cocok susu ini, nggak cocok susu itu. Jadi ketika aku sudah menemukan SGM ini dan ternyata susunya itu cocok buat anak aku, itu ya alhamdulillah gitu. Terus yang ketiga adalah susu SGM itu adalah susu yang terbaik. Kenapa kok aku bilang susu SGM adalah susu yang terbaik ya? Karena memang aku baca semua susu formula untuk bayi itu sudah diteliti. Kalau memang ada orang yang bilang, oh itu banyak gulanya atau kandungan gizinya nggak lengkap ya, tapi kita itu harus percaya ya bahwa di negara kita Indonesia itu juga tuh ada yang namanya penelitian ya, apalagi penelitian untuk susu formula untuk bayi itu nggak sembarangan ya. Penelitian itu sudah ada standar-standarnya ya, sudah ada kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan susu itu ya, sehingga nutrisi-nutrisi penting itu harus ada dalam kandungan si susu itu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh susu SGM itu gulanya terlalu tinggi ya, nah itu tuh sebenarnya sudah
ada sesuai dengan standar amannya gitu ya, nggak bisa yang melampaui standar, itu nggak boleh ya. Apalagi susu SGM itu memang diperuntukkan untuk anak Indonesia agar tercukupi kebutuhan gizinya. Nah, jadi di sini kalian itu bisa lihat informasi nilai gizinya ya, seperti energi total, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, zinc, dan juga gizi-gizi lainnya ya. Ini tuh sebenarnya sudah diukur sesuai dengan standar ya. Kalau misalkan ada orang yang bilang ada harga, ada kualitas gitu, ya memang hal itu nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin susu yang mahal itu lebih tinggi DHA-nya ya, atau misalkan lebih tinggi proteinnya ya, tapi bukan berarti kalau susu SGM itu minus gitu ya, bukan berarti susu SGM itu nggak bagus dan nggak layak gitu, enggak ya. Tapi memang susu SGM itu sudah disesuaikan dengan standar nutrisinya untuk si bayi kita. Nah, terus alasan selanjutnya kenapa aku bilang SGM itu adalah susu yang terbaik ya, karena memang harganya yang murah ya. Jadi susu SGM itu harganya memang lebih murah daripada susu-susu yang lain ya. Susu yang lain itu harganya kebanyakan 2 kali lipat dari SGM ya. Nah, susu SGM dengan 900 gram itu harganya itu hanya 80.000 lebih gitu ya. Kalau susu lain itu bisa 160-an ya, rata-rata segitu harganya. Nah, kalau menurut aku itu merupakan harga terbaik ya untuk ibu-ibu Indonesia gitu ya. Juga susu SGM itu masih bisa dijangkau untuk kalangan menengah ke bawah ya. Jadi seharusnya kalian itu bersyukur karena di Indonesia itu masih ada susu yang terjangkau seperti SGM ya. Terus juga susu SGM itu susu yang merakyat gitu ya, susu sejuta umat. Karena memang SGM itu sudah tersebar ke semua pelosok negeri ya. Jadi walaupun misalkan di desa-desa, di kampung-kampung, kalian itu bisa menemukan susu SGM di warung-warung ya. Coba bayangin kalau susu yang mahal gitu kan, gak ada tuh yang dijual di desa-desa gitu. Alhamdulillah SGM itu bisa sampai ke seluruh pelosok negeri ya, dan memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia. Coba aja kalian bayangin kalau semua orang itu harus membeli susu yang mahal, misalkan SGM itu nggak ada gitu ya. Nah mungkin aja banyak anak Indonesia yang kekurangan gizi atau stunting gitu, karena memang orang tuanya nggak mampu beliin untuk anaknya susu tersebut ya, karena memang harganya yang sangat tinggi. Nah, terus SGM juga dengar-dengar ini merupakan produk lokal ya, Bun. Jadi menggunakan sapi lokal dan juga peternak lokal ya, yang mungkin ini juga termasuk menekan biaya produksi sehingga harganya itu lebih murah dibandingkan dengan susu-susu yang lain. Dan SGM juga diproduksi secara massal dan juga besar-besaran ya. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi alasan mengapa susu SGM itu harganya lebih terjangkau. Jadi SGM juga itu merupakan produk yang sudah dipercaya berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Bahkan anak mbah aku juga dulunya itu mengkonsumsi susu SGM ya, karena asinya nggak keluar ya, sehingga harus memberikan susu formula ya. Jadi ternyata SGM itu sudah sangat lama dipercaya oleh para ibu-ibu Indonesia. Nah, juga SGM itu tersebar di banyak tempat-tempat fasilitas kesehatan di Indonesia ya. Nah, pasti di puskes-puskes itu pasti menyediakannya itu susu SGM ya, buat mencukupi kebutuhan nutrisi anak-anak Indonesia. Nah, jadi itulah tadi sharing aku tentang susu SGM ya, tapi semua pilihan itu ada di tangan Bunda ya. Itu tergantung juga gimana kondisi keuangan Bunda ya. Em, kalau misalkan Bunda bisa membeli susu dengan harga yang mahal ya, itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan Bunda itu cocoknya itu dengan harga SGM ya, itu nggak masalah juga ya, karena menurut aku SGM itu bukan berarti jelek ya, tapi memang sasaran SGM itu adalah supaya semua anak Indonesia itu bisa mendapatkan nutrisi terbaik dari susu ya. Kalau misalkan bundanya itu belum bisa memberikan ASI selama 2 tahun. Nah, Bun, itulah tadi sharing dari aku tentang susu formula yang aku pilih. Semoga bermanfaat buat Bunda semuanya. Sampai jumpa lagi, see you next.